Naira Resident bukan punya Fitri Salhuteru sayang. Tolong dicatat dan digarisbawahi, Naira Resident bukan punya Fitri Salhuteru. Sudahi ini Reza Gladys, sudahi. Saya ingin kamu tetap berkarya sebagai anak bangsa bersama suamimu. Ya, selesaikan ini dengan baik-baik. Ini pendapat pribadi netizen Cendol soal gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani. Jadi tidak bisa menyenangkan hati semua orang, khususnya netizen yang geblek dan dablek. Kalau sahabat Cendol yang sudah lama ikutin netizen Cendol pasti sering dengar pembahasan ini. Nah, pertama-tama kita luruskan dulu ya, Wan Prestasi itu apa sih Bang netizen Cendol? Jadi sahabat Cendol, secara sederhana Wan Prestasi itu adalah keadaan di mana salah satu pihak yang terikat perjanjian ya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakatin. Kalau dalam istilah orang Betokau ya, orang Betawi maksudnya, borok sikutan gitu loh. Jadi udah dikasih terus diungkit diambil lagi. Nah, sebelum kita bicara apakah ada Wan Prestasi atau tidak di gugatan Nikita Mirzani ya, kita harus lihat dulu apakah perjanjian Nikita Mirzani itu sah menurut hukum. Yang sering banget disalahpahami sama netizen yang geblek alias dablek ya. Karena Nikita Mirzani itu kan dengan Reza Gladys tidak punya kontrak tertulis. Mereka berpikir ya kalau Wan Prestasi itu hanya bisa terjadi kalau ada kontrak tertulis. Padahal menurut KUH Perdata ya di pasal 1320 hanya menyebutkan 4 syarat sahnya perjanjian. Pertama, sepakat mereka yang mengikatkan diri. Kedua, cakap hukum. Ketiga, objek tertentu dan kausa yang halal. Hanya itu aja, nggak ada syarat tertulis atau lisan. Artinya, sahabat Cendol, perjanjian lisan pun sah di mata hukum selama memenuhi syarat-syarat tadi. Jadi ya, baik tertulis maupun lisan sama-sama bisa jadi dasar gugatan Wan Prestasi kalau salah satu pihak yang dianggap ingkar dari kesepakatan. Lantas, apakah gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani ini akan diterima? Netizen Cendol meyakini gugatan ini memang sudah diterima untuk didaftarkan. Buktinya sudah ada di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi sahabat Cendol, soal dikabulkan atau tidak ya, itu murni wewenang majelis hakim. Bukan netizen yang dablek dan geblek, bukan juga pengacara yang maha benar. Apalagi komentator media sosial yang hobinya memvonis duluan. Nah, intinya sahabat Cendol, kita boleh analisa, kita boleh beropini. Tapi netizen yang cerdas tidak akan pernah mengambil alih peran majelis hakim. Kita doakan aja ya, prosesnya berjalan adil dan transparan. Semoga setiap pihak diberikan kekuatan menghadapi proses hukum ini dengan tenang dan kepala dingin. Salam hangat dan semangat belajar hukum untuk kalian semua. Sudahi ini Reza Gladys, sudahi. Saya ingin kamu tetap berkarya sebagai anak bangsa bersama suamimu. Ya, selesaikan ini dengan baik-baik. Kenapa Hasil bersuara hingga hari ini? Hasil nggak dibayar, Reza. Hasil bukan orang bayaran. Harga diri dan integritas saya tidak bisa dibayar, Reza. Jangan sampai orang-orang yang menunggangimu tertawa terbahak-bahak, Reza, dan kamu malah dipersulit hidupmu. Uangmu disedot, suruh bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu. Ini pesan dari kakak, Reza. Kakak kasihan sama kamu. Saya tahu kamu sama suami lahir from the scratch, paling bawah. Dan saya bicara ini from the bottom of my heart. Kamu orang baik, suamimu orang baik. Mulai dari hal yang baru lagi, selamatkan di kita. Berapa lagi akan bertahan? Berapa banyak lagi uang yang kamu harus keluarkan untuk menyumpal mulut orang-orang yang dendam kepada kita, padahal kamu nggak tahu apa-apa. Ya Reza ya, kakak cuma pesan sama kamu Reza. Kakak tahu apa yang terjadi. Demi Allah, kakak tahu kamu orang baik. Selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu, dan kembali ke jalan yang lurus. Jangan ikut-ikut orang yang benci sama kita. Jangan. Ada 2 jenderal di balik ini semua. Ada pemilik skincare yang bergabung, yang juga membuat Nikita tetap bertahan.
Saya cuma pesan berapa lama sih kekuatan uang. Setelah itu Reza jadi apa? Percayalah Reza, kami cinta damai. Kami sayang orang-orang yang menyayangi umat manusia. Dan Reza salah satunya. Reza hanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum Reza. Jangan ikut Reza, please. Aduh, aku ini mau pergi sebenarnya, mau siap-siap ya kan. Tapi aku harus meluruskan secuil aja mengenai seorang Fitri Salhuteru yang kemarin malam itu live call di TikTok bersama rekan-rekannya, yang dimana ada pertanyaan dari seorang perempuan seperti ini bunyinya. Andreas, yang untuk urusan sama Duta itu yang ngubungin duluan si Dutanya atau Kak Fit atau Dokter Andreas yang ngubungin duluan? Si Duta copet itu dulu dia main ke klinik saya pertama kali karena dia main sama anak konten kreator saya. Karena aku itu main sama anak konten kreator dia. Siapa yang kau maksud, Fit? Anak konten kreator kau yang berteman dengan aku tuh siapa? Rafli. Aku nggak kenal sama Rafli. Nggak kenal aku sama Rafli. Aku nggak kenal sama Rafli sama sekali. Aku tahu Rafli itu pada saat pertama kali kita itu ketemu, Fit. Ya, pada saat pertama kali kita ketemu, yang kita lunch bareng itu. Nggak lupa kan, Fit? Aku ada loh videonya. Tuh. Bahkan aku ada loh video pada saat kau tuh tester sebuah produk dan kau itu ngata-ngatain produk lain ini. Aku ada videonya. Untung aku nggak bodoh, Fit. Untung aku nggak bodoh. Terus dia bilang bahwasannya aku main ke klinik dia. Gini, Fit, biar ku jelaskan, biar kau tuh nggak amnesia ya. Ya emang kau udah ada amnesianya sih. Kita itu after lunch, ya after lunch, kau itu ngajak aku dan juga bestie aku. Bestie aku ini guys, owner pabrik maklon yang kaya raya asal Banjarmasin, ya. Suami istri kaya raya, punya 2 pabrik di Surabaya, oke? Singkat cerita, after lunch kita itu diajak sama si Fitri Salhuteru ini untuk melihat penampakan bagian dalam klinik dia. Klinik dia ini dekat banget dengan resto yang tempat kita lunch. Sehingga Fitri ini memberikan kita itu proposal. Ini proposal klinik dia, yang dimana dia ini mengajak bestie aku ini dan juga suaminya untuk membuka franchise kliniknya Fit S ini di Banjarmasin. Dengan nominal kalau nggak salah 4-5 miliar. Tapi untungnya gue langsung ngerangkul sahabat gue itu untuk tidak mau menerima tawaran dari Fitri Salhuteru membuka franchise di Banjarmasin dengan nominal 4-5 miliar. Bukankah begitu, Fitri Salhuteru? Dan kau nggak lupa kan, Fitri? Kau itu setiap hari ngechat teman aku ini, bestie aku ini, ayo dong buka klinik aku ini di Banjarmasin. Peluangnya gede loh, ya kan? Peluangnya gede, ya kan? Penghasilannya juga gede. Bullshit. Kok nggak lupa kan, Fitri Salhuteru? Apa perlu aku korek lebih dalam lagi? Hah? Lain kali kalau kau itu mau berstatement, ya kan, berdasarkan bukti ya, bukan halu-halu kayak kau ini ya, kadang amnesia, kadang demensia. Itulah makanya sering-sering kau itu mengonsumsi yang namanya obat pengencer darah, ya kan, supaya kau tuh bisa berpikir secara realistis, ya kan, nggak halu-halu seperti ini. Dan untuk Andreas, sabar Andreas. Semakin kau nge-framing aku yang enggak, semakin kukulik lah kau Andreas. Oke? Ditunggu ya Andreas. Sampai bertemu kembali Andreas. Dah, Fitri Salhuteru. Kak, dia punya Naira Resident loh. Mungkin maksud kamu Naira Resident kali ya. Naira Resident bukan punya Fitri Salhuteru sayang. Tolong dicatat dan digarisbawahi. Naira Resident bukan punya Fitri Salhuteru. Pemilik Naira Resident itu dimiliki dan dikembangkan oleh Kurnia Putra Sugama atau Putra Sugama Land. Dan tolong kamu garis bawahi sayang, Fitri Salhuteru ya hanyalah sales. Tolong kamu catat ya, sales ya, sales
S-A-S-A, L-L tambah S, dibaca sales.